Namaku Rani. Aku duduk di kelas 2 SMA. Aku tinggal bersama ayah, ibu, dan nenek di rumah sederhana peninggalan kakek. Sejak kakek meninggal 5 tahun lalu, nenek pindah ke rumah kami agar tidak sendirian. Awalnya aku senang. Bayanganku, tinggal bersama nenek itu menyenangkan. Ada yang suka memasak makanan enak, suka bercerita masa lalu, dan mungkin akan membelaku saat aku dimarahi orang tua. Tapi ternyata, realitas jauh berbeda. Nenekku, yang usianya hampir 75 tahun, sering sekali mudah tersinggung. Kadang aku merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Sedikit saja salah langkah, suasana rumah bisa langsung berubah tegang. Pernah suatu pagi, saat aku terburu-buru ke sekolah, aku hanya sempat menyapa singkat. "Assalamualaikum, Nek. Aku berangkat dulu." Nenek menatapku dengan wajah masam. Begitu saja, tidak cium tangan, tidak duduk sebentar. Dasar anak sekarang, tidak tahu sopan santun. Aku yang sudah telat hanya bisa meminta maaf terburu-buru. Sepanjang hari di sekolah, kata-kata nenek terus terngiang di kepalaku. Di hari lain, nenek marah karena lauk yang dimasak ibu terlalu asin. Ia membanting sendok, lalu berkata dengan nada tinggi, "Kalau begini terus, lebih baik aku masak sendiri saja. Kalian tidak pernah mau dengar apa yang kusuka." Aku dan ibu hanya saling berpandangan, bingung harus menanggapi bagaimana. Seiring berjalannya waktu, aku mulai sering merasa capek secara emosional. Aku sayang pada nenek, tapi aku juga sering kesal. Rasanya tidak ada yang benar di matanya. Suatu sore, aku sedang mengerjakan PR matematika di ruang tamu. Nenek duduk di kursi goyangnya, menonton televisi. "Rani, tolong kecilkan suara TV-nya. Telingaku sakit," katanya. Aku langsung menurunkan volumenya. Beberapa menit kemudian, ia bersuara lagi. "Kenapa jadi kecil sekali? Aku tidak bisa dengar." Aku menarik napas panjang. Dengan wajah menahan kesal, aku kembali menaikkan volumenya. "Sudah pas, Nek?" tanyaku. "Ya, kenapa dari tadi tidak begitu saja? Dasar tidak perhatian." Aku menunduk, menahan diri agar tidak menjawab. Tapi dalam hati aku merasa tidak adil. Bagaimanapun aku berusaha, selalu ada yang salah. Malam itu, aku curhat pada ibu di dapur. "Bu, kenapa sih nenek gampang sekali marah? Rasanya aku tidak betah di rumah." Ibu menghentikan gerakannya mengaduk sayur, lalu menatapku. "Rani, kamu harus ingat, usia nenek sudah tua. Kadang orang tua itu seperti anak kecil, hatinya mudah tersinggung. Dia bukan sengaja ingin menyulitkan kita. Tapi, Bu, aku capek. Kenapa aku yang harus terus mengalah?" Suaraku meninggi tanpa sadar. Ibu mengelus pundakku. "Bukan soal mengalah, Nak. Ini soal belajar sabar. Nanti suatu hari, kamu akan mengerti." Aku diam. Dalam hatiku, aku tetap merasa tidak adil. Puncaknya terjadi pada suatu pagi di hari Minggu. Aku baru saja bangun tidur, masih mengantuk. Saat berjalan ke dapur, aku lupa menyapa nenek yang sedang duduk di meja makan. "Rani, tidak lihat ada orang tua di sini? Lewat begitu saja." Aku terkejut, lalu buru-buru berkata, "Maaf, Nek, aku masih ngantuk." "Ngantuk? Itu alasanmu tidak menghargai orang tua?" Suara nenek meninggi. Entah kenapa hari itu aku sedang dalam suasana hati buruk. Tanpa bisa menahan diri, aku menjawab dengan nada kesal, "Nenek itu kenapa sih marah terus? Aku kan sudah minta maaf." Suasana mendadak hening. Mata nenek memerah, tangannya bergetar. Ia menatapku tajam.
lalu perlahan bangkit dari kursinya. Jadi begitu, ya? Kamu sudah tidak suka aku ada di sini. Lebih baik aku pergi saja. Ia melangkah ke kamar dengan langkah tertatih. Pintu kamar ditutup keras. Aku tercekat. Rasa kesal yang tadi membara langsung berubah jadi penyesalan. Aku ingin menyusul, tapi kakiku berat. Ibu datang dengan wajah cemas. "Rani, kenapa kamu membantah nenek?" Aku menunduk. Air mataku jatuh. "Aku tidak tahan, Bu. Nenek selalu marah." Ibu menarik napas panjang. "Aku tahu kamu capek, tapi kata-kata yang baru kamu ucapkan bisa sangat melukai hatinya." Hari itu, suasana rumah terasa dingin. Aku merasa bersalah, tapi juga bingung. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata nenek terus terngiang. Aku membuka ponsel dan mulai mencari artikel tentang orang tua mudah tersinggung. Dari situ aku membaca bahwa lansia sering mengalami perubahan emosi karena banyak faktor. Perubahan fisik, tubuh semakin rapuh, sering merasa sakit. Psikologis, merasa kesepian, tidak berguna, atau ditinggalkan. Sosial, kehilangan pasangan, teman sebaya, atau peran dalam keluarga. Fungsi otak menurun. Beberapa lansia bisa mengalami demensia atau mudah bingung. Aku termenung lama. Jadi, mungkin selama ini aku terlalu egois, hanya melihat dari sudut pandangku. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bicara dengan ibu. "Bu, aku baca artikel tentang lansia. Katanya mereka gampang marah bukan karena jahat, tapi karena merasa kesepian dan tidak dihargai." Ibu tersenyum tipis. "Betul, Nak. Nenek itu sudah kehilangan kakek, sahabat hidupnya. Sekarang dia hanya punya kita, tapi dia takut merasa diabaikan." Aku mengangguk pelan. Dalam hatiku, aku mulai mengerti. Sejak hari itu, aku mencoba mengubah sikapku. Pagi hari, aku selalu berusaha menyapa nenek lebih dulu. "Selamat pagi, Nek. Sudah tidur nyenyak?" Nenek biasanya hanya mengangguk, tapi aku melihat ada senyum tipis di wajahnya. Saat makan, aku berusaha menanyakan seleranya. "Nek, hari ini mau sayur apa? Aku bisa bantu ibu masak sesuai yang nenek suka." Terkadang ia masih mengomel, tapi lebih sering wajahnya terlihat berbinar. Aku juga belajar untuk tidak membantah, meski dalam hati ingin. Jika nenek marah, aku diam dulu, lalu mencoba menjawab dengan lembut. Suatu kali, nenek marah karena aku terlalu lama main ponsel. "Anak sekarang, tidak ada gunanya. Kerjanya main HP terus." Aku tersenyum, lalu mendekat. "Maaf, Nek. Aku sedang belajar lewat HP. Mau aku bacakan berita terbaru buat nenek?" Wajahnya yang awalnya kesal perlahan melunak. Ia mengangguk, lalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ternyata, sedikit kesabaran bisa mengubah suasana. Suatu sore, aku pulang sekolah dengan wajah letih. Nenek sedang duduk di teras, memandang jalan kosong. Aku duduk di sampingnya. "Nenek lihat apa?" tanyaku pelan. "Dulu, kakek sering duduk di sini bersamaku. Kami suka menghitung motor yang lewat. Sekarang, aku sendirian." Suaranya bergetar. Aku terdiam. Tiba-tiba aku merasa mengerti segalanya. Marahnya nenek, mudah tersinggungnya dia. Semua itu bukan semata karena sifat buruk, tapi karena kesepian yang mendalam. Aku meraih tangannya. "Nek, nenek tidak sendirian. Ada aku, ada ibu, ada ayah. Kami sayang nenek." Air mata nenek jatuh. Ia menatapku dengan mata yang kini tidak lagi marah, tapi penuh haru. "Terima kasih, Nak.
Kadang nenek hanya ingin merasa dibutuhkan. Saat itu aku menangis bersama nenek. Hatiku terasa hangat. Sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk lebih sabar menghadapi nenek. Aku belajar bahwa orang tua di usia senja memang seperti kembali menjadi anak kecil, mudah tersinggung, ingin diperhatikan, dan butuh kasih sayang. Aku menyadari, sabar itu tidak mudah, tapi hasilnya indah. Rumah yang dulu sering terasa tegang kini lebih hangat. Pesan untuk siapapun yang membaca ceritaku. Jika orang tua atau nenekmu mudah marah, jangan langsung menganggapnya jahat. Cobalah memahami bahwa mereka sedang berjuang dengan tubuh yang menua dan hati yang rapuh. Sedikit kesabaran, perhatian, dan cinta bisa membuat mereka merasa berharga kembali. Dan aku, Rani, akhirnya belajar arti sabar dari nenekku sendiri. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa orang tua di usia senja seringkali hanya ingin dimengerti, disayangi, dan tidak merasa sendirian. Mari kita lebih sabar menghadapi mereka, karena suatu saat kita pun akan berada di posisi itu. Kalau menurut kamu, bagaimana cara terbaik menghadapi orang tua yang mudah tersinggung? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingat, kasih sayang kecil yang kita berikan hari ini bisa menjadi kebahagiaan besar bagi orang tua kita.